Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam program Spiritual Life, di mana kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan ayat perenungan kita pada hari ini terambil dari Matius 2 ayat 5 sampai 6. Saya akan bacakan ayat ini bagi saudara semua. Matius 2 ayat 5 sampai 6. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Saudara, ayat yang baru saja kita baca merupakan jawaban yang diberikan oleh para ahli Taurat dan para imam tentang pertanyaan Herodes mengenai di mana Mesias akan lahir. Itu terdapat dalam ayat 4 yang kemarin kita sudah bahas bersama, kita sudah renungkan bersama. Dan orang-orang ini, mereka ini dimintai pendapat oleh Herodes adalah para imam kepala yang memegang jabatan sebagai guru dan para ahli Taurat yang pekerjaannya mempelajari hukum Taurat. Walaupun sebenarnya Herodes sudah mengetahui bahwa Kristus harus berasal dari kampung Bethlehem, tetapi ia tetap meminta pendapat orang-orang tersebut mengenai hal ini. Karena itu, ia memanggil orang-orang yang tepat supaya ia merasa lebih puas. Dia bisa memuaskan egonya. Para imam kepala dan ahli Taurat tidak membutuhkan waktu lama untuk menjawab pertanyaan ini. Ketika Herodes menanyakan, mereka langsung menjawab, dan ketika mereka menjawab, tidak ada perbedaan pendapat, semuanya setuju bahwa Mesias harus lahir di Betlehem, kota Daud di tanah Yudea. Saudara, perhatikanlah bahwa hati yang penuh nafsu kedagingan akan menimbulkan kecemasan. Itulah yang dialami oleh Herodes. Ia mengajukan pertanyaan yang menggambarkan kecemasan batinnya. Keserakahan yang menguasai hatinya membuat gelisah dan takut kekuasaannya yang ia miliki selama ini akan direbut oleh orang lain. Hal ini pun serupa dengan apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Herodes melekatkan hatinya pada kekuasaan dan jabatan yang ia miliki, sehingga hanya kecemasan dan kegelisahanlah yang ia rasakan. Saudara, setelah kita merenungkan apa yang dialami oleh Herodes, kita kembali diingatkan bahwa janganlah kita melekatkan hati kita pada apa yang kita miliki di dunia ini. Entah itu harta kita atau kedudukan yang kita punya, tetapi marilah kita selalu melekatkan hati kita kepada Allah, Sang Pemilik segalanya. Sehingga setiap hati kita akan selalu dipenuhi oleh damai sejahtera dan sukacita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami kembali mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang datang pada setiap pribadi kami masing-masing. Tuhan telah berbicara secara pribadi kepada kami masing-masing melalui contoh kehidupan dari Herodes. Bapak ajarlah kami untuk kami tidak melekatkan hidup kami, hati kami kepada hal-hal duniawi, tapi kami lebih melekatkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu Tuhan sebagai Allah Sang Pemilik segalanya. Sehingga setiap kehidupan kami ketika kami melekatkan itu kepada Engkau Tuhan, ada damai sejahtera di situ, ada sukacita di situ Tuhan. Sehingga ketika kami melakukan menjalani kehidupan kami sehari-hari, kami dapat merasakan damai sejahtera dan sukacita yang berasal daripada Allah saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.